Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, perawat Ricky Agus Yombing, akan membuat suatu edukasi tentang penyakit diabetes mellitus. Yang mana di sini saya akan mengedukasi yaitu Ibu Rointan Samosir yang sudah duduk bersama saya, yang mana di sini video ini saya buat untuk pembelajaran kita bersama tentang penyakit diabetes mellitus. Oke, Ibu Rointan Samosir, apakah sudah mengerti, sudah tahu tentang penyakit diabetes mellitus? Jadi penyakit diabetes mellitus yaitu merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan satu sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya, yang mana ini didapat dari American Diabetes Association tahun 2010. Inilah yang dinamakan definisi dari diabetes mellitus. Ibu sudah mengerti? Jadi klasifikasi diabetes mellitus itu ada dua tipe biasanya. Yang pertama yaitu tipe 1, yaitu destruksi sel beta, umumnya menjurus ke defisiensi insulin absolut autoimun dan idiopatik. Tipe kedua itu biasanya bervariasi, mulai yang dominan retensi insulin, disertai disipensi insulin relatif, sampai yang dominan defek selekresi insulin disertai resistensi insulin. Dan ada juga tipe lain yaitu defek genetik fungsi sel beta, defek generik kerja insulin, penyakit eksorin pankreas, endokrinopati karena obat atau zat kimia, infeksi sebab imunologi yang jarang, sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus biasanya dapat mengeluhkan atau keluhan yang sering ditemukan pada penyandang diabetes, yaitu satu, keluhan fisik, yang mana seperti poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Ya, yang mana biasanya dulu pasiennya gemuk, tiba-tiba kurus. Itu biasanya terjadi keluhan seperti itu pada pasien. Dan ada juga keluhan lain seperti badannya lemas, sering kesemutan, gatal, matanya kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus pulpai pada wanita. Ya, jadi itulah yang biasanya menjadi keluhan pada penyakit diabetes mellitus. Oke, Bu?
Jadi kriteria diagnosa diabetes mellitus yaitu yang pertama gejala klasik DM, ya seperti tadi, lemas, semutan, gatal-gatal, ditambah glukosa plasma sewaktu itu lebih besar dari 200 mg per dl, ataupun gula darah sewaktunya itu lebih dari 200. Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada saat suatu hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir. Misalnya ibu baru aja makan, ya, terus diambil gula darahnya dan itu lebih besar dari 200, maka ibu termasuk yaitu kriteria diagnosa diabetes mellitus. Ataupun yang kedua yaitu seperti tadi gejala klasik dari DM seperti lemas, tadi seperti kesemutan, ditambah glukosa plasma puasa itu lebih kecil dari 126 mg per dl. Misalnya ibu puasa, ya dari tadi malam masih puasa, paginya diambil darahnya, terus gula darahnya itu lebih besar dari 126 mg, ya itu juga bisa termasuk dalam kriteria diabetes mellitus. Ataupun dengan cara yang ketiga yaitu gula darah plasma 2 jam PP, ataupun 2 jam setelah ibu makan darahnya diambil, dicek dan kadarnya itu lebih besar dari 200 mg per dl, maka ibu juga masuk dalam kriteria diagnosa diabetes mellitus. Oke, jadi bagaimana penanganan kalau kita sudah terkena yang namanya diabetes mellitus? Yang pertama itu kita harus mengedukasi pasien, dan yang kedua yaitu terapi gizi medis, latihan jasmani, intervensi farmakologi. Ya. Jadi apa yang harus kita edukasi pada seorang pasien yang mengidap diabetes mellitus? Yang pertama, dia harus merubah perilaku hidup sehat. Pengetahuan tentang pemantauan glukosa darah mandiri setelah mendapat pelatihan khusus, tanda dan gejala hipoglikemia serta cara mengatasinya harus diberikan kepada si pasien. Jadi si pasien ya harus tetap berperilaku hidup sehat, serta tidak boleh lagi yang namanya makan dengan sembarangan. Ya. Jadi yang kedua yaitu terapi nutrisi medis. Setiap penyandang diabetes sebaiknya mendapat terapi nutrisi medis itu sesuai dengan kebutuhan guna mencapai sasaran terapi tadi. Prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes yaitu makanan yang seimbang, ya, dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan gizi masing-masing pasiennya. Pada penyandang diabetes perlu ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal makannya,
jenis makanannya, jumlah makanannya, terutama pada mereka yang menggunakan obat penurun glukosa darah atau insulin. Yang ketiga itu dengan latihan jasmani. Kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmani secara teratur. Ya, 34 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit. Merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes mellitus tipe 2. Ya, jadi si pasien diusahakan untuk berolahraga 30 menit dalam satu hari, Ibu. Jadi latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin sehingga akan memperbaiki kendali glukosa darah. Ya, jadi latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik. Seperti kita berjalan kaki, bersepeda santai, ya jogging dan berenang. Jadi itu dia latihan-latihan jasmani yang dianjurkan. Jadi latihan jasmani ini juga sebaiknya disesuaikan dengan umur si pasien, status kebugaran jasmaninya. Untuk mereka yang relatif sehat, intensitas latihan jasmaninya bisa ditingkatkan. Sementara yang sudah mendapat komplikasi DM dapat dikurangi dan serta dihindarkan kebiasaan hidup yang kurang gerak atau bermalas-malasan. Lalu dengan terapi yang namanya farmakologis, dengan terapi obat-obatan. Terapi farmakologis diberikan bersama dengan pengaturan makanan dan minuman ataupun dengan latihan jasmani ataupun gaya hidup yang sehat. Terapi farmakologis terdiri dari satu obat hipoglikemik oral, yaitu obat gula dengan cara kita minum dari mulut. Yang kedua itu suntikan, yaitu sering kita sebut dengan insulin, yang mana disuntikan yaitu sebelum kita makan. Dan obat kombinasi, yang mana dia juga meminum obat oral dan juga mendapat suntikan insulin. Nah, jadi itu ya Bu ya, terapi untuk pasien yang memiliki penyakit diabetes mellitus. Obat hipoglikemik oral berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi 5 golongan, Bu. Yang pertama, pemicu sekresi insulin, yaitu insulin skretogogue seperti sulfanilurea dan glinit. Yang kedua, peningkat sensitivitas terhadap insulin seperti metformin dan thiazolidinedion. Yang ketiga, penghambat gluconeogenesis atau seperti metformin. Yang keempat, penghambat absorpsi glukosa seperti penghambat glukosidase alfa. Dan yang kelima itu DPP-V inhibitor. Ya. Cara pemberian obat ini dimulai dengan dosis yang kecil.
dan ditingkatkan secara bertahap sesuai respon dari kadar glukosa darah, dapat diberikan sampai dosis yang optimal ya Bu ya. Jadi sulfonilurea ini diberikan 15 sampai 30 menit sebelum makan. Kalau repaglinit atau nitaglinit yaitu sesaat sebelum makan. Kalau obat metformin itu sebelum atau pada saat ataupun sesudah makan juga bisa. Ya. Ini dia gambar dari suntikan insulin atau agonis GLP-1 inverted mimetic. Insulin itu diperlukan pada keadaan satu, penurunan berat badan yang cepat. Jadi dengan pasien memiliki diabetes mellitus yang berat badannya turun secara cepat, biasanya diberikan insulin, yaitu atau hipoglikemia berat yang disertai ketosis, ketoasidosis diabetik, hiperglikemia hiperosmolar non ketotik, ataupun gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal. Jadi berdasarkan lama kerja insulin itu terbagi dua, terbagi empat jenis, yakni yang pertama insulin kerja cepat atau rapid acting insulin, yang kedua insulin kerja pendek seperti short acting insulin, dan yang ketiga itu insulin kerja menengah atau intermediate acting insulin, yang keempat insulin kerja panjang atau long acting insulin. Oke, terima kasih Ibu Rointan Samosir atas waktunya sudah mau mendengarkan edukasi dari saya tentang penyakit diabetes mellitus. Jadi Ibu Rointan Samosir, apakah punya pertanyaan untuk edukasi diabetes mellitus ini? Ya Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi semoga Ibu Rointan Samosir dapat mengerti tentang penyakit diabetes mellitus ini. Ya Pak. Oke, demikian edukasi saya kepada Ibu Rointan tentang penyakit diabetes mellitus. Semoga teman-teman sekalian juga dapat memahami apa itu yang dinamakan dengan penyakit diabetes mellitus. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Salam mantap.